just get by in life before we die. I want it every single time. No chances to revive. Days are slip away sometimes when pressure holds too tight. Make up my mind and override the fight. I've been patient, waiting for an answer, contemplating. Didn't get me any closer to the reason why I feel the need to do it Ruby, gue mau ngomong sesuatu. Iya, mau ngomong apa? Ngomong aja. Lo kemarin kemana? Oh iya, jelasin sama kita tentang foto ini. Jangan bilang lo kerja sama Sunset. Kita juga udah cari tahu kalau lo pernah satu SMP sama Sunset. Oh, foto itu? Iya, gue dulu emang satu sekolah sama Sunset. Tapi gue lupa mau bilang. Ya, kenapa nggak bilang? Lo kan tahu kalau gue lagi cari info tentang Sunset. Lo sengaja nutup-nutupin ya? Atau lo lagi kerja sama dia? Lo tahu kan, gue paling benci sama pengkhianat. Bentar. Gue emang mau ngajakin lo ke kelasnya Sunset. Tapi gue nunggu teaternya selesai dulu, biar kalian bisa fokus. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight? Suara siapa itu? Ryu mana? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than others. Ryu, lo di mana? Sometimes I can't tell if my body belongs to me. Hut, jangan bilang. I love every Pita Ryu, lo di mana? Kenapa lo pergi sendiri sih? It's hard to breathe. Ayo. Alright. Hush. Guys, kayaknya mobil itu dari nyulik Ryu. Woi, kejar! Content, hold your breath and feel Apa pelakunya sama? Tapi kenapa Ryu?
Kita tahu penculiknya akhir-akhir ini nyulik orang yang sendirian. Dan dia nyulik Ryu, yang bahkan lagi bareng-bareng sama kita. Gue tahu, gue habis ngedenger notifikasi. Habis itu Ryu pergi. Gue kira dia ke toilet, jadi gue biarin aja. Tempat dimana Ryu terakhir kelihatan, pitanya ketinggalan. Tapi kenapa handphonenya nggak kelihatan ya? Pelaku sengaja ngambil HP Ryu, karena buat barang bukti. Pasti namanya bisa dilacak dari situ. Tapi dia nggak ninggalin pitanya. Itu artinya dia sengaja mancing kita buat kesini. Masuk akal. Berarti pelaku sengaja mancing kita buat kesini. Hati-hati guys. Kenapa kita nggak panggil polisi aja? Buat jaga-jaga. Jangan. Kalau emang bener pelakunya sengaja ngundang kita ke sini, jangan panggil polisi. Mereka nggak akan segan nyakitin Ryu kalau kita panggil polisi. Ya udah kok gitu, setidaknya suruh cewek-cewek pulang. Daripada mereka kenapa-napa. Gila loh ya, kalau mereka pulang di jalan malah dicegat gimana? Kita nggak tahu penculiknya ngincer kita, cewek-cewek, atau bahkan emang Ryu. Ryu cuma dijadiin pancingan. Akhirnya, kalian datang juga. Turunin senjata kalian. Atau... Sunset! Lo gila! Lo gila, Sunset! Oh, yang gila! Cepetan turunin senjata kalian! Shh, guys, turunin. Bagus. Sekarang gue mau kalian lempar senjata kalian ke depan gue. Udah, Sunset, please. Apa mau lo? Bukan gue, tapi mereka. Mereka? Siapa yang lo maksud mereka? Ren, lo gak apa-apa ke gue. Awas, kalian bawa ular loh. Demian, kenapa? Ryu kenapa? Kenapa lo lakuin semua ini? Kenapa ya? Kenapa gue lakuin semua ini? Of course, gue lakuin semua ini demi Rexan, Kirana. Tuh, jadi selama ini Ryu, kenapa lo gak bilang aja? Gue... Kenapa gue harus bilang baik-baik kalau gue bisa hancurin kalian semua pakai tangan gue sendiri? Ini semua dimulai dari 3 tahun yang lalu. Tepatnya waktu kita masih kelas 7 SMP. Gue sama Rexan udah temenan dari kecil. Of course, gue punya rasa sama dia dari dulu. Tapi bodohnya Rexan gak pernah peka sama perasaan gue. Dia cuma nganggep gue sebagai adik. Gue selalu manfaatin perilaku baik Rexan biar kita bisa lebih dekat lagi. Tapi sayangnya, anak-anak, hari ini kita kedatangan murid pindahan baru. Perkenalkan dirimu ya. Awalnya gue gak peduli tentang kehadiran dia. Tapi ya, gue akui dia emang cantik. Dan tipenya Rexan banget. Gue benci banget tatapan Rexan waktu itu. Gue bersumpah bakal hancurin hidup dia. Dalam waktu 2 minggu, dia berhasil ngedapetin hati Rexan. Cowok yang selama ini gue incar. Nembak cewek lain di depan mata gue. Nikmatin aja dulu. Gue bakal hancurin semuanya dalam semalam. Bahkan di saat-saat terakhir mereka masih sempat saling lindungin. Gue benci sama mereka. Cewek itu yang udah ngambil semuanya.
Tapi sayangnya mereka selamat dari kecelakaan itu. Jadi gue harus bertindak lagi. Dan lo tahu siapa nama cewek itu? Ya, Karina Fauzi. Kakak kandung lo, Kirana. Hah? Karina? Yes, Karina. Kakak lo, Kirana. Lo tahu kan kenapa Rexan deketin lo? Karena lo mirip sama mantan dia, Kirana. Gua tahu persis waktu itu. Karina, dia punya adik kembaran namanya Kirana. Dan gue bersumpah bakal nyari adiknya. Karena gue bakal hancurin Karina. Sampai ke lo. Ryu, tapi gue kira kakak gue. Gue gak sabar lihat reaksi Karina. Jangan adiknya gitu, mati please. Di tangan gue juga. Kita kesini datang buat nyelamatin lo. Ya karena itu jebakan. Kalian semua bego sih. Gue bantu ketemu kakak lo ya. Kirana, Ryu, kenapa? Ryu, please stop. Tapi kenapa? Gue kira Ruby pelakunya. Jadi kemarin itulah lo. Sunset, maksud lo apa sih ngeposting kayak gitu? Jadi lo yang ngedorong Artasha Ashifa buat ngefitnah gue. Dan lo, Sunset, lo ngapain ikut campur sih? Ya gue dibayar lah. Mikir kek, Ruby. Gue minta maaf ya udah mikir lo yang enggak. Gue kira lo pelakunya. Gue kalau di posisi lo juga bakal ngira lo pelakunya sih. Gue maafin lo. Kita temenan lagi kan? Sorry, gue gak percaya sama lo. Gue lebih percaya sama Ryu. So sweet ya. Padahal kalian sempet gue buat berantem. Tapi gak apa-apa lah. Ruby, bunuh gue, Ryu. Bunuh gue kalau emang mau bunuh gue. Gue gak mau ngebunuh lo. Gue mau lo mati kebakar. Sebenarnya gue gak akan lakuin ini kalau lo gak deket-deket sama Rexan. Tapi asal lo tahu, gue bakal ngelakuin apapun buat dapetin Rexan. Gue gak akan segan-segan nyingkirin orang yang ganggu gue deket sama Rexan, termasuk sahabat gue sendiri. Gue udah sejauh ini, gue gak mungkin balik. Gue bakal lakuin apapun buat ngedapetin Rexan. Gue gak akan ngebiarin siapapun cewek yang bisa ngambil senyuman Rexan dari gue. Senyuman Rexan, senyumannya terlalu indah untuk gue bagi-bagi. Senyumannya cuman cukup buat gue. Dan gak ada orang yang boleh lihat senyuman itu kecuali gue. Sayang, mau kemana? Gak usah kemana-mana, Rexan. Di sini udah aman kok. Lo cukup dengerin apa kata gue. Nurut
Jangan ngebantah ya. Kalau lo nggak mau, gue bakal paksa lo sampai lo mau ngikut ke gue. Pengkhianat. Harusnya dari awal gue nggak ngajak lo ya. Oh, lo pikir setelah lo nyelamatin Rexan, lo bakal bebas? Gue nggak akan biarin itu semua, Damian. Kalau gue nggak bisa dapetin Rexan, lo nggak akan bisa keluar. Selamat siang pemirsa. Kasus meledaknya gudang kosong di pinggir kota Dream City menjadi sangat ramai karena ditemukan 7 korban jiwa di dalamnya. Diduga korban bersekolah di sekolah yang sama, yaitu Star High School. Dari hasil investigasi polisi menemukan bahan peledak di dalam gudang. Sampai sekarang polisi masih belum mengetahui apa motif pelaku dalam melakukan peledakan ini. Dugaan awal karena ada cekcok di antara para murid. Kepala sekolah dari Star High School dikabarkan mengundurkan diri. Berikut adalah pidato terakhir beliau sebelum mengundurkan diri. Sebelumnya saya meminta maaf atas kejadian yang belum lama ini terjadi. Jujur, saya sangat merasa kecewa dengan diri saya sendiri karena saya tidak bisa menjaga murid-murid saya dalam pertikaian. Di sini saya ingin mengucapkan bahwa saya ingin mundur dari kepala sekolah. Terima kasih. Lo masih belum jawab pertanyaan gue semalam. Kenapa lo nyelamatin gue, Rexan? Temen gue sekarang tinggal lo, Damian. Gue gak peduli lo pengkhianat. Yang jelas di akhir lo nyelamatin gue. Mungkin itu sisi manusiawi lo yang masih ada. Gue harap lo gak berkhianat lagi sama gue. Welcome to reality, there's no way back.